Ya, shalom, puji Tuhan, haleluya. Kali ini saya mau sharing sama teman-teman, bagikan untuk tempat-tempat yang biasa dipakai retreat ya, kayak ya Wisma atau ya semacamnya lah gitu ya, tempat-tempat yang biasa dipakai retreat. Saya akan bagikan atau sharingkan buat teman-teman PMK. Ada beberapa tempat yang memang biasa dipakai retreat ya, biasa dipakai retreat sih. Yang saya sharingkan ini tempat-tempat yang pernah saya pakai sih sama teman-teman PMK, baik teman-teman gereja juga untuk retreat. So check it out ya, pantengin terus channel ini. Oke, yang pertama ada Oma Jawi di Kaliurang. Biasanya paling enak lewat pintu yang barat ya, pintu masuk yang barat, lebih dekat dari situ. Itu letaknya di bawah Gria Persada, Hotel Gria Persada. Jadi Oma Jawi itu paket lengkapnya ya untuk weekdays nih, untuk weekdays ya sekitar 85.000, untuk satu orang ya. Untuk satu orang untuk weekdays. Kalau kecuali untuk Jumat, Sabtu, Minggu naik gitu ya, sekitar mungkin sekitar 100.000 gitu ya. Biasanya ngasih uang muka 25% sih, 25% kalau pakai Oma Jawi ya. Oma Jawi ini kamarnya banyak, ada barak juga, terus ada kamar-kamar yang khusus mungkin panitia atau pembicara. Lalu ada joglonya juga, joglo nih biasa buat pertemuan gitu ya. Joglonya sih kayaknya nyaman sekitar 50-80 orang deh, lebih dari itu kayaknya sih nggak terlalu nyaman ya. Dia juga ada ruang pertemuan, sekitar ada 3 ruang pertemuan lagi gitu ya, 3 ruang pertemuan lagi, muat bisa sampai 30-an sekitar itu. Tempatnya asik, tempatnya enak di Oma Jawi ini ya. Saya sering pakai sini baik untuk pelayanan retreat pelajar atau mahasiswa juga, dan gereja juga sering pakai sini gitu ya. Oke, jadi itu tentang Oma Jawi daerah Kaliurang, ini lumayan oke gitu ya. Yang kedua ada sedikit kita melenceng yang agak jauh ya, di Lentera Kasih. Jadi Lentera Kasih itu daerah Kalibawang, kemudian naik ke atas gitu ya. Nah ini sering juga dipakai, dan saya berapa kali pakai Lentera Kasih, kampus-kampus PMK juga sering pakai sana. Tempatnya oke, keren gitu ya, juga banyak kamar, dan dia ada satu hall yang muat bisa sampai 100 orang. Ya sekitar segitu ya, 100 orang, tapi itu mungkin mepet banget ya. Tapi oke tempatnya. Terus apalagi itu akomodasi satu malamnya itu sekitar 150.000 per orang. Jadi 150.000 itu di 150.000 itu sudah 3 kali makan, 2 kali snack ya, 3 kali makan 2 kali snack itu. Dia ada aulanya, tadi aulanya kalau pakai aulanya kan ber-AC gitu ya, itu ada kena cas 200.000 kalau kita pakai aulanya ya, kena cas 200.000. Jadi tempatnya itu oke, cozy, terus kamarnya banyak, bisa outbound juga di luar gitu ya. Itu oke tempatnya, dan kebetulan saya dengan youth gereja saya akan pakai besok 21 Maret sampai 22 Maret ya. Oke, itu Lentera Kasih, jadi penginapan, akomodasi, 3 kali makan 2 kali snack, apalagi itu aula AC dan sound system nambah 200.000 gitu ya. Ada lapangan rumput dan areal hiking gitu ya. Itu tentang Lentera Kasih gitu ya, Wisma Lentera Kasih. Oh ya, yang tadi di Wisma yang tadi apa namanya, Oma Jawi itu juga 3 kali makan 2 kali snack ya. Oma Jawi itu tadi. Yang ketiga Villa LPP Kaliurang. Villa LPP Kaliurang ini biasanya langsung sewa tempat aja 1 juta per malam. Jadi 1 juta per malam ini cukup buat sekitar 30 orang ya, Wisma LPP Kaliurang. Saya pernah ngisi di situ, ada kampus, salah satu kampus di Jogja pakai situ, saya pernah ngisi ya, lumayan oke. 1 juta per malam, jadi bisa buat 30 orang. Makanya gimana biasanya sih pesan prasmanan di sana atau catering di sana ya. Itu LPP Kaliurang, bisa dicek di Google aja ya.
Terus di situ ada fasilitasnya 6 kamar, 1 kamar 2 bed. Jadi ada 6 kamar, 1 kamar 2 bed, 5 kamar mandi, ada air panas dan aula. Biasanya sih aula ini yang buat tempat tidurnya buat cowok-cowok ya, cewek-cewek di kamar. Kalau misalnya 30 yang banyak ya. Fasilitasnya ada TV, dapur, dispenser dan air mineral galon. Ini halaman sama tamannya luas untuk misalnya mau game gitu ya. Jadi itu Wisma LPP buat ya oke juga sih. Buat yang pokoknya ini Wisma yang budget mahasiswa ya. Lalu yang keempat ada Wisma Yakes. Wisma Yakes ini di Kaliurang juga. Dia punya 3 kamar tidur double dan single bed, 1 kamar tidur single bed, 2 kamar mandi, aula 4 kali 9 meter. Lumayan lah ya, 30 orangan lah, bisa lah mepet-mepet dikit. Harus ruang makan, ruang tamu, TV, ada air galon ya, dispenser, air panas gitu ya, panas dan dingin. Harganya 800.000 per malam. Ya, ini jadi di bawahnya LPP ya. Bisa sewa kompor, peralatan masak itu 100.000. Sewanya kompor dan peralatan masak gas dan lain-lain. Pesan catering juga bisa. Nah, tuh lumayan kan ya. Nah, yang terakhir ini ada Wisma Pesanggerahan PU Kaliurang. Jadi kalau saya pribadi ya yang biasa ya, yang favorit saya tuh Omah Jawi, Lentera Kasih. Yang terakhir ini Wisma Pesanggerahan PU Kaliurang. Tempatnya besar, aulanya besar gitu ya, kamarnya banyak. Jadi luasnya itu sekitar 73,50 meter persegi. Di situ ada lengkapannya lumayan banyak ya, ada di situ ada kamar. Jadi sewa kamar itu 25.000 per kamar. Jadi 1 kamar itu ada bisa diisi berapa orang ya. 1 kamar itu bisa diisi sampai 5 orang. Jadi 25.000 per kamar. Jadi murah nih. Gedungnya sewa. Jadi ada gedung unit itu ada 2. Gedung unit yang kedua, gedung unit 1 itu per kamar 1 kamar per harinya 25.000. Gedung unit yang kedua itu juga 25.000 per kamar per hari. Jadi ada 2 gedung gitu ya. Kamar-kamarnya lumayan banyak di sini. 25.000 per kamar. Jadi kalau diisi 5 orang ya lumayan kan. 5.000 gitu ya per hari. Fasilitasnya di sini ada aula plus fasilitas lengkap 250.000 per hari. Aula plus kayak mic, sound system gitu ya. Kayaknya sih soundnya cuma buat mic aja ya. Itu sama aulanya lumayan besar, bisa cukup sampai 150 orang sih. Lumayan besar. Saya pernah pakai di sini juga. Waktu itu anak-anak sekolah minggu kalau nggak salah ya. Lumayan besar. Nah, aula plus fasilitas lengkap dengan dan 10 kamar 500.000 per hari. Jadi aulanya lengkap plus minta 10 kamar. Nah, 10 kamar ini bisa diisi 30 orang ya. 10 kamar ini bisa diisi 30 orang. Jadi 500.000 per hari. Jadi kalau mau lebih lengkap lagi bisa langsung hubungin di Wisma PU Pesanggerahan itu ada di Google bisa dicari kok, ada alamat emailnya. Jadi itu teman-teman sekilas info tentang tempat-tempat retret yang sesuai budget mahasiswa gitu ya, sesuai budget jadi bisa minim gitu. Semoga bermanfaat ya. Jadi tempat retret itu sebenarnya yang paling penting itu pokoknya ada tempat tidur, aula, itu aja. Tempat tidur, kamar mandi, aula. Kalau makan nanti bisa bisa di mix lah ya, dicari catering atau beli nasi bungkusan gitu ya. Ya jadi yang terpenting itu ya, aula, kamar tidur, kamar mandi, mungkin ada area buat api unggun. Nah tempat-tempat tadi yang saya sharingkan rata-rata ada area buat tempat api unggun gitu. Jadi teman-teman dan yang terpenting lagi ya teman-teman itu retreat itu yang penting acaranya ya, acara dikemas dengan baik. Acara dikemas dengan baik dan juga tujuan acara itu apa gitu ya. Yang jelas saya percaya setiap retreat adalah punya tujuan supaya setiap peserta mengalami, peserta dan panitia mengalami satu pencerahan rohani gitu ya. Mengalami, kalau mau lebih lagi mungkin ya mengalami Tuhan sehingga diubahkan, mengalami jamahan dan diubahkan seperti itu. Oke.
God bless you. Next kita akan bahas atau saya akan sharing tentang mungkin teman-teman bingung cari pembicara-pembicara buat retreat. Maka saya akan sharing ke teman-teman siapa-siapa aja nih kira-kira yang cocok buat jadi pembicara retreat teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.